54. Saya berasal dari kelompok 1. Produk kami adalah Papso, yaitu sabun yang berbentuk kertas sehingga mempermudah untuk penggunaannya. Lalu, yang pertama adalah pendahuluan. Masalahnya adalah saat kita kurang praktis untuk membawa sabun cuci tangan untuk beraktivitas. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus mencuci tangan kita secara berkala dan setiap beraktivitas. Untuk memulainya atau mengakhirinya, lebih baik kita mencuci tangan untuk menghindari virus COVID-19. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pembuatan sabun yang praktis, efisien, dan mudah disimpan di mana saja untuk beraktivitas di luar. Oleh karena itu, mencuci tangan akan menjadi lebih mudah dan membuat diri kita lebih bersih dan aman di saat pandemi ini, terutama di saat bepergian. Karena dengan membawa sabun yang ringan itu, yang berbentuk kertas, kita akan mudah untuk membawa sabun kemanapun dan dimanapun kita berada. Terima kasih. Saya Anastasia Ayuki Wasiki dengan NIM 2019-210025 akan menjelaskan tentang karakteristik produk kami, yaitu Aesthetic Paper Soap. Aesthetic Paper Soap adalah produk sabun cuci tangan berbentuk seperti lembaran kertas yang berbahan dasar dari sabun dan juga baking paper. Nah, Aesthetic Paper Soap memiliki arti sabun kertas yang estetik. Mengapa estetik? Diambil dari makna kata estetik, yaitu proses menciptakan suatu karya yang indah dan diharapkan bisa menimbulkan perasaan positif bagi orang yang melihat dan juga merasakannya. Sama dengan Aesthetic Paper Soap yang diharapkan bisa menjadi suatu hal yang indah, berguna di masa pandemik ini bagi yang melihat atau bagi yang membelinya dan juga memakainya. Nah, selanjutnya produk sabun cuci tangan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk setiap harinya di masa pandemik kali ini. Nah, dengan adanya Aesthetic Paper Soap yang memiliki karakteristik antara lain 1. Ringan, karena bentuknya yang seperti lembaran kertas tadi, sabun Aesthetic Paper Soap ini mudah untuk dibawa saat beraktivitas dimanapun dan juga bisa digunakan dimanapun saja. Nah, tanpa harus takut untuk mudah tumpah karena bentuknya yang kering dan juga seperti kertas, jadi kalian tidak perlu khawatir. Dan juga pastinya ringan. Yang kedua yaitu higienis. Mengapa higienis? Karena sabun ini memiliki kandungan antibakteri. Yang ketiga yaitu wangi dan segar. Mengapa? Karena memiliki aroma buah-buahan yang memberikan kesan segar, dan juga pastinya aroma buah-buahan ini disukai segala kalangan, baik pria maupun wanita. Yang keempat yaitu murah, karena harganya ini hanya Rp8.000 dengan 20 slice atau 20 lembar. Kalian bisa cuci tangan sebanyak 20 kali hanya dengan Rp8.000. Jadi harga ini pas bagi segala kalangan. Nah, dibandingkan dengan beberapa produk sabun cuci tangan yang sudah ada, kebanyakan itu kan berbentuk cair maupun sabun batang ya. Nah, Aesthetic Paper Soap ini memiliki keunggulan. Karena berbentuk seperti lembaran kertas, pastinya tidak mudah tumpah dan mudah dibawa kemana saja saat beraktivitas, dan juga hemat tempat karena bentuknya yang tipis dan juga ringan. Jadi Aesthetic Paper Soap ini sangat unggul. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan lebih lengkap akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Fazak Beridanti dengan NIM 049. Di sini saya akan membahas mengenai analisa keuangan dari produk sabun kertas kami. Jadi, analisa keuangan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai
biaya produksi. Nah, untuk mendapatkan biaya produksi ini, kita harus menjumlahkan antara biaya-biaya bahan baku dan juga biaya overhead. Jadi, izinkan saya membaca analisa keuangan dulu. Yang pertama, untuk biaya bahan bakunya, kita itu memerlukan sabun cair 1 pouch 900 ml seharga 34.000. Oh ya, sebelumnya di sini kami mengestimasi untuk membuat 32 pouch sabun kertas, di mana satu pouchnya ini isi 20 lembar sabun kertas seperti itu. Dan untuk membuat 32 lembar ini, kita butuh yang pertama sabun cair ukuran 900 ml seharga 34.000. Kemudian kertas roti yang harganya 1000-an sebanyak 10 lembar, jadi totalnya 10.000. Kemudian ada packaging ziplock. Packaging ziplock ini harganya Rp900 satu biji, karena butuh 32, jadi totalnya 28.800. Kemudian ada stiker label dan logo sebanyak 32 biji, harga persatuannya 1.000, jadi total 32.000. Kemudian ada juga alat. Dari sisi alat ada kuas 2 buah seharga 7.500 masing-masing, jadi total 15.000. Kemudian ada gunting 1 9.000 dan mangkuk 2 biji seharga 1.000-an, jadi total 2.000. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, setelah total bahan bakunya adalah 130.800. Kemudian kita beralih ke biaya overhead. Di biaya overhead itu ada yang pertama biaya promosi. Kita menggunakan sosial media, di mana membutuhkan paket data internet sebesar 2,5 GB per bulannya, seharga 45.000. Kemudian ada ongkirnya 1 kg, itu harganya 14.000. Jadi untuk total biaya overheadnya adalah Rp59.000. Dan jika ditotal antara total biaya bahan baku dan overhead sebesar Rp189.800 untuk total biaya produksinya. Oke, next selanjutnya dari harga pokok produksi. Nah, dari harga pokok produksi ini kita hitung dulu biaya pemakaian bahan baku ditambah biaya TKL dan overhead. Untuk biaya pemakaian bahan baku tadi sudah saya sebutkan sebesar 130.800, maaf. Kemudian ditambah dengan biaya overhead sebesar 59.000 dan biaya TKL kita tidak ada biaya TKL. Total biaya produksinya 189.800. Dan itu adalah harga pokok produksi yang kita miliki karena tidak ada persediaan awal dan akhir. Jadi 189.800 itu untuk total keseluruhan produk. Jadi jika dibagi 32 jumlah produk kami, untuk satu unitnya harga pokok produksinya adalah Rp5.931,25. Nah, kemudian harga pokok produksi yang tadi 189.800 itu jadi barang tersedia dijual, kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir 189.800 menjadi 0 untuk harga pokok penjualannya. Oke, selanjutnya untuk harga jual. Nah, untuk harga jual paper shop ini sendiri kami mengambil markup sebesar 35%. Jadi untuk HPP per unitnya Rp5.931,25. Kita tambahkan markup 35% menjadi Rp8.007,18 untuk harga jualnya. Kami bulatkan Rp8.000. Dan untuk laba per unitnya sebesar Rp2.075.93 kami bulatkan menjadi 2.000. Jadi harga jualnya 8.000 dengan keuntungan 2.000 per satu pouchnya. Kemudian untuk penghitungan BEP. Penghitungan BEP unit itu adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk biaya tetapnya Rp59.000 dibagi harga jual per unit Rp8.007,18 kurangi biaya variabel per unitnya Rp4.087,5. Jadi 15 unit untuk BEP unitnya. Sementara untuk BEP rupiahnya, biaya tetap dibagi 1 minus dalam kurung biaya variabel per unit dibagi harga jual per unitnya. Jadi untuk biaya tetap Rp59.000 dibagi 1 minus biaya variabelnya Rp4.087,5 dibagi dulu dengan harga jual per unitnya yaitu Rp8.007,18. Jadi untuk BEP rupiahnya sebesar Rp120.531. Oke, jadi sebagai kesimpulan akhir bahwa biaya produksi kita untuk 32 pouch itu ada 189.800. Kemudian jika dibagikan kepada total produksi sebesar 5.931,25 untuk HPP produksi per unitnya.
Kemudian untuk harga jualnya kami mengambil markup 35% menjadi 8.007,18 untuk harga jual dengan laba 2.075,93. BEP unitnya 15 unit dan BEP rupiahnya 120.531. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut ke rekaman berikutnya.